Jadi buat yang belum nonton tapi udah nonton video ini, mending tonton dulu. Jangan dengerin dulu apa kata gua, karena ini cuma pendapat pribadi. Squid Game Season 3. Gila, siapa yang gak depresi sih nonton series ini? Kalau kalian ngerasa Season 2 aja bikin depresi, Season 3 ini mah bener-bener gila lo nontonnya. Bikin kesel, bikin darah tinggi, bikin haru, bikin greget. Dan kali ini Radit CS review beneran, bukan cuma nilai-nilaian. Gue bakal nilai film ini baik buruknya. Dan warning buat kalian yang belum nonton, video ini mengandung spoiler. Jadi buat yang belum nonton, silahkan kembali ke tempat streaming. Siapin popcorn, usir dulu kucing kalian kalau punya, dan kita mulai. Season 3 kali ini cukup campur aduk buat dinilai. Karena sejauh seri-series yang gua tonton yang bikin depresi, kayak Mask Girl, 500 Days of Summer, Duna, Celebrity, Kraven the Hunter, Madame Web. Ya, gue suka film, tapi mungkin belum sebanyak reviewer lain mungkin ya. Dan tontonan gue tuh gak terlalu banyak, tapi Squid Game Season 3 ini emang bener-bener bikin depresi. Depresinya bukan karena alur ceritanya yang rumit. Karakternya gak bakal banyak bertambah, jadi kita bakal dibawa fokus menyelesaikan masalah dan konflik yang ada di season keduanya. Atau di season sebelumnya. Grup pemberontak Gi-hun ketangkep dan dipulangkan. Termasuk Gi-hun yang ternyata gak dibunuh, tapi disuruh main lagi. Gi-hun depresi dan menyalahkan Dae-ho karena tidak membawa magazine buat para pejuang. Sementara Dae-ho menyalahkan Gi-hun karena melawan sistem. Frontman yaitu In-ho kembali ke belakang layar. Juni siap melahirkan, tapi masih berantem sama Myung-gi. Kunto Aji bersama ibunya. Jackie Chan dengan komplotannya. Rainbow Barbie, ibu dukun beserta para pengikutnya. Bestinya Thanos dengan pil kebahagiaannya. Dan si culun yang kini jadi gila. Permainan dimulai dengan sistem gacha. Bola merah dapat pisau. Bola biru dapat kunci. Pemain berlomba keluar dari labirin berisi lorong dan ruangan acak. Ruangan tersebut bisa dibuka dengan bentuk kunci tertentu. Setiap kunci berbentuk berbeda. Ada yang bundar, kotak, segitiga, yang melambangkan seri Squid Game itu sendiri. Memaksa pemain bertukar atau bekerja sama sesuai dengan kebutuhan. Ada yang kerja sama antar pemburu dengan target, target dengan target, pemburu dengan pemburu, dan ada pintu keluarnya yang tersembunyi. Hukumannya bagi target yang gagal keluar sebelum waktu habis bakal dieliminasi. Buat pemburu yang gak dapat buruan minimal 1 orang bakal dieliminasi. Dan plot twistnya, karena transaksi antar pemain itu gak dilarang, mereka semua ngelakuin itu. Ada yang bertukar tim, pemburu nyolong kunci, bikin gamenya makin gak terduga. Nah, sebelum permainan, Myung-gi berjanji melindungi Juni. Lalu diajak kerjasama oleh Besti Thanos dan setuju. Kunto Aji bersumpah melindungi ibunya. Permainan dimulai. Tim biru sebagai target lari duluan dan tim merah menyusul belakangan. Para pemburu sangat solid, nggak saling serang meskipun bisa karena nggak ada aturannya. Dan Gi-hun gila-gilaan kejar Dae-ho. Sempet salah tangkap orang yang mirip sama dia dan dilepas gitu aja. Kelompok dukun dibantai sama Myung-gi dan bestinya Thanos. Jackie Chan nipu ibu dukun, yang mana akhir dari si ibu dukun sangat tragis. Gi-hun akhirnya nemuin Dae-ho dan terjadilah pertarungan yang sengit. Dae-ho dicekik hingga tereliminasi. Rainbow bersama ibu dan Juni kerjasama dan ternyata kunci mereka saling melengkapi antara segitiga, bundar, dan kotak. Mereka bisa bersembunyi dan cari ruangan keluar dengan sangat aman. Apalagi Rainbow jago berantem, dan Rainbow berhasil mengalahkan beberapa pemburu dengan modal tangan kosong. Di tengah kekacauan begini, air ketuban Juni bocor dan lahiran di ruangan saat itu juga. Dibantu oleh ibu yang dulu seorang bidan atau dukun beranak. Tapi tiba-tiba datang Myung-gi mengeliminasi Rainbow. Tapi saat ia melihat Juni dan ibu serta anaknya, dia pura-pura gak melihat apapun saat ditanya oleh bestinya Thanos. Padahal sebelumnya Rainbow udah menemukan pintu keluar dan balik lagi ke ruangan itu, tapi berakhir dieliminasi oleh Myung-gi. Kunto Aji gak bisa namanya nusuk orang, iyalah kan bisanya nyanyi. Dia bener-bener kebuli di sini, pasrah dan cuma bisa nangis. Di menit-menit akhir, dia malah menemukan ibunya, Juni, dan sang bayi. Momen dramatis antara ibu dan anak yang saling berlawanan mungkin udah banyak yang nebak juga, tapi endingnya gak ketebak sih. Yang berakhir, ibulah yang menusuk Kunto Aji hingga tereliminasi. Singkatnya, di antara para karakter utama, tersisalah Gi-hun, Jackie Chan, ibu, Juni, Myung-gi, Thanos KW, dan bayi. Setelah permainan selesai, sang ibu mohon kepada semua orang buat menghentikan permainan karena ada bayi.
Tapi mereka semua lebih pilih uang dibandingkan nyawa seorang bayi. Yang jadi gambaran nyata juga kalau manusia bisa dibutakan, ditulikan, direndahkan hanya dengan diberi uang. Ingat lain ini, manusia bisa dibutakan, ditulikan, direndahkan hanya dengan diberi uang. Ibu itu berusaha menenangkan Gi-hun yang depresi dan terborgol. Dengan suara getir, ia bercerita betapa ia khawatirnya pada kemanusiaan semuanya. Memohon bantuan Gi-hun. Anaknya, Kunto Aji, persis seperti Gi-hun. Selalu merasa bersalah meski nggak bersalah. Dibully, disalahkan, dan pernah ada perusahaan bangkrut karena salah bosnya, tapi dia menyalahkan dirinya sendiri. Hingga hancur sendiri oleh sorry syndrome, alias sindrom minta maaf. Ibu udah nggak sanggup lagi melihat anaknya menderita, dan akhirnya mengakhiri semuanya. Gi-hun yang awalnya kaku seperti patung, tersentak mendengar pengakuan itu. Pesan terakhir sang ibu, tolong lindungi bayi itu. Keesokan harinya, lampu menyala. Peti mati dibawa masuk oleh penjaga. Ibu itu sudah tiada. Ia milih buat gantung diri. Esoknya semua bersiap main game selanjutnya, yaitu lompat tali. Yang mana kaki Juni sempat keseleo parah dan mungkin patah saat mencari pintu keluar di game sebelumnya. Dan Gi-hun meminta agar menyerahkan anak Juni padanya. Dia berjanji melindungi sang bayi sesuai perkataan si ibu. Gi-hun bersusah payah di game ini. Dia berniat membawa sang bayi dulu, baru membawa Juni yang pincang. Besti Thanos sayang sekali gugur di permainan ini. Saat semua peserta udah lolos dan tereliminasi, tersisa hanya Juni seorang. Saat Gi-hun ingin menolongnya, dia malah... Aduh sayang banget, mana masih muda. Diketahui pemain tersisa 9 orang, tapi orang-orang malah bingung. Padahal hanya ada 8 yang tersisa. Dan padahal jika tersisa 8 orang, semua orang merasa hadiahnya udah cukup dan permainan bisa berakhir. Tapi ternyata sang bayi kini dianggap menggantikan ibunya, Junhee. Bahkan di layar monitor tetap pakai foto Junhee. Peraturan mengalami perubahan. Gak boleh lagi ada namanya kekerasan di luar permainan karena menyesuaikan dengan keadaan. Dan petugas memberi bocoran bahwa game berikutnya tentang pemilihan siapa yang bakal dieliminasi. Gi-hun tiba-tiba dibawa ke ruangan frontman, dan dia baru mengetahui bahwa Oh Young-il adalah frontman dengan nama asli Hwang In-ho. In-ho ngasih pisau kepada Gi-hun untuk digunakannya pada game berikutnya. Atau bisa aja ia bunuh semua peserta nanti malam. Dia diizinkan buat ngelakuin itu atas nama frontman dan pulang sebagai pemenang bersama sang bayi. Karena jika hanya ada 2 orang, permainan gak bisa berlanjut. Frontman menyuruhnya seperti itu ternyata sama persis seperti yang kakek Ilnam lakukan pada In-ho di Squid Game sekitaran 2015, alias sebelum Squid Game generasi Gi-hun. Awalnya Gi-hun pengen nusuk In-ho, tapi In-ho mempersilahkannya. Tapi juga ngingetin kalau nggak akan ada yang berubah kalau dia ngebunuh In-ho. Tapi dia bisa bebas bersama sang bayi jika membunuh semua peserta. Alhasil Gi-hun pun menyimpan aja pisau tersebut. Dan permainan selanjutnya dimulai besok. Permainan selanjutnya adalah Squid Game, tapi versi di permukaan tinggi, alias atap. Dan temanya adalah diskusi. Mendiskusikan siapa yang bakal dieliminasi, minimal 3 orang. Tentu aja pemain 222 alias sang bayi jadi voting terbanyak. Tapi Gi-hun selalu memegang erat sang bayi. Dan si Myung-gi bilang kalau mendorong lebih dari 1 orang itu melanggar. Itu alasan aja biar dia bisa ngelindungi Gi-hun dan sang bayi. Berakhir mereka mulai terpecah belah. Dimulai dari mendorong si Julun yang jadi pecandu, lalu pertengkaran hebat pun terjadi antara Gi-hun bersama Myung-gi dengan sisa peserta, dan gugurnya banyak orang. Tersisa hanya Myung-gi, bayi, dan Gi-hun. Gi-hun gak percaya sama Myung-gi, walau Myung-gi bilang kalau dia adalah ayah dari sang bayi. Myung-gi pun sama. Berakhir Myung-gi lah yang terjun ke bawah. Setelahnya permainan selesai. Tapi Gi-hun pun ikut terjun setelah semuanya yang ia lalui, menyisakan bayi 222. Di ending, pulau tersebut dihancurkan dengan bom secara masif. Uang Gi-hun yang ada di apartemen diambil. Cerita pun selesai. Bang, gimana dengan Kang Noel dan pemain 246? Sumpah, cerita mereka tuh rasanya kayak gak ada poin sama sekali. Itu gak merubah cerita utama dalam Squid Game. Cuma kayak DLC yang dipepetin di cerita utama. Dan malah bagi gua ngeganggu momen. Ngeganggunya itu bikin gua nunggu-nunggu cerita utamanya gimana kelanjutannya. Dan apakah season ketiga ini worth it? Enggak. Harusnya ini bisa diselesaikan di season 2. Tapi ya memang bisa dibilang ini adalah milking. Cerita Junho mencari In-ho juga gak punya poin. Intinya sang kapten itu pengkhianat dan salah satu pekerja dari Squid Game yang tugasnya memantau.
Ini tuh plot twist yang kayak, oh gitu, tapi gak ada hal yang wah dan bikin pecah aja gitu. Kalian cuma wah aja nih, tapi pas dipikir-pikir terus. Dan Junho saat ngeliat Inho di ending juga gak ngapa-ngapain. Dan padahal misi dia itu bawa pulang kakaknya biar ketemu sama ibunya. Tapi di ending dia malah happy-happy aja main sama rekannya yang sekarang kayaknya jadi temenan. Kesel gak? Squid Game season 3 kali ini karakter utamanya antara Gi-hun dengan Inho gak dapet sorotan yang cukup. Konflik mereka gak selesai, tapi gamenya yang selesai. Karakter sampingan justru malah jadi pusat perhatian dan malah ngebuang konflik utama dan misi utamanya. Junni dan Myonggi jadi sorotan karena adanya sang bayi. Ibu dan Kunto Aji juga terkuak background dan illness-nya dari Kunto Aji yang punya Sori Syndrome secara tidak langsung. Dan keselnya juga, walau Gi-hun depresi, misinya gagal, sahabatnya tiada, banyak rekan gugur, kenapa harus sampai dendam banget ke Sumat sama Deho? Itu pertanyaannya. Sehilang akalnya Gi-hun, yang gak sampai segitunya juga, karena dengan ia menghabisi Deho, gak akan ada yang berubah. Seakan malah dia ini bukan Gi-hun lagi. Padahal season 3 ini season klimaksnya dan season penghabisannya. Lawan kata orientasi apa sih, gue lupa. Misi utama Gi-hun itu menguak Squid Game dan menangkap pembuatnya. Tapi misi tersebut bukannya berhasil ataupun gagal, ini seakan dibuang begitu aja. Perjuangan Gi-hun semuanya sia-sia. Bukannya gagal, ya karena walaupun gagal, ada hasilnya, ada konklusinya. Tapi semua perjuangan Gi-hun tuh nggak ngefek apapun sama endingnya. Nggak ada kait-kaitannya dengan Gi-hun. Karena kalau gagal pun ya pasti kita ada sedihnya. Jadi nggak ada yang membekas di hati seusai nonton. Hati gua kosong aja nonton season 3 kali ini. Misi Kang Noel dapat uang untuk operasi anak pemain 246 juga di akhir tuh nggak wah banget. Tapi di ending broker ngasih kabar kalau anak Noel ada di Cina. Dari ciri fisik sampai namanya sepertinya sesuai. Dan Noel segera berangkat ke Yanji, China. Yang paling bikin tepuk jidat itu adegan ibu Sebyok baru datang ke Korea Selatan dan nemuin adiknya Sebyok, yaitu Kang Chol. Fasenya itu terlalu tiba-tiba, pindah kayak kita lagi nonton Upin Ipin terbaru nih. Dengan segala cerita serunya, dengan segala petualangannya, tiba-tiba di ending ada Nurul diceritain kembali dengan keluarganya. Kalian ngerasa pas nggak? Gua sih enggak. Yang intinya tuh ya buat apa buang-buang time screen, buang-buang alokasi cash tuh. Karena kan kalau tempat syuting kan sama nih dengan tempat syutingnya Kang Noel. Dia berangkat ke China. Tapi kan di situ ada cash banyak banget coy. Tapi dari sudut pandang orang yang tahu teknisnya film, pendanaan, marketing, itu tuh buang-buang dana buat cash coy. Walaupun cashnya ya nggak terlalu terkenal banget sih. Tapi ya secara pribadi, gue lebih suka adiknya Sebyok diurus ibunya Sangu. Itu udah bisa jadi sebuah ending yang menenangkan hati. Dan misi Junho adalah memulangkan Inho. Dan inilah misi yang gagal. Eksekusinya nggak banget. Intinya Junho menemukan sang bayi di apartemennya. Yang jelas dikirim oleh Inho karena mungkin tahu lokasinya. Season 1 sampai 2 ngasih gambaran betapa ambisiusnya Junho buat nyari dan mulangin kakaknya tersebut. Bahkan sampai season 3 kali ini. Tapi endingnya seakan ambisi dia tuh ambles ke bawah. Junho seakan kayak udah gak peduli lagi sama kakaknya. Padahal pas adegan dia megang kartu ATM, itu adegan dia mengingat bahwa ini pasti kakaknya. Karena kan terakhir mereka lihat-lihatan tuh. Tapi sebatas itu doang. Dan di akhir Inho pergi ke LA, Lenteng Agung, mengantarkan paket ke anaknya Gi-hun. Dan memberitahu bahwa Gi-hun telah tiada. Itu pun gak dramatis banget dibandingkan Tokrev live action ya. Adegan Takemichi lari setelah di masa lalu menghentikan Nexus Timeline yang membunuh Hina dan dia kembali ke masa depan ke apartemen Hina untuk memastikan keadaannya, itu jauh lebih dramatis. Seriusan, intinya lebih masuk ke hati, ada perasaan lega gitu. Karena lagi-lagi ini soal eksekusinya aja. Itu tuh kayak nambah-nambahin doang gitu, kayak ngisi slot doang. Jadi kebanyakan emang season 3 ini isinya filler, isian doang. Selain dari itu semua, seri ini nyajiin perkembangan karakter yang bagus nih. Myonggi yang masih mempertahankan kelicikannya. Dari dia jadi YouTuber penipu kripto, terus ada bestinya si Thanos yang dari awal tuh emang selalu ikut-ikutan sama orang lain. Mulai dari ikut-ikutan sama Thanos, ikut-ikutan sama Myonggi, terus ada si Culun yang ternyata hampir sama
kayak Kunto Aji, tapi ini versi pecandu dan versi lebih gila lah. Dan dinamika karakter hubungan ibu dengan Kunto Aji itu jadi salah satu momen yang ngena banget di season 3 kali ini. Seri ini masih bisa ditonton hanya untuk menuntaskan ceritanya, tapi dari segi pengalaman nonton dan dari sudut pandang gua, ini nggak memuaskan, kurang, tapi oke. Tapi akan lebih baik kalau kalian sendiri yang nonton filmnya, karena kalau dengerin pendapat gua, belum tentu kalian juga nggak puas. Jadi buat yang belum nonton tapi udah nonton video ini, mending tonton dulu, jangan dengerin dulu apa kata gua. Karena ini cuma pendapat pribadi. Gak dipungkiri juga beberapa permainan dapat skala yang lebih seru, kayak contoh kucing-kucingan. Walau juga menurut gua permainan lompat tali keinget ke season 1, dimana ada permainan jembatan kaca. Itu tuh ya konklusinya sama-sama jatuh, tapi gamenya diganti aja gitu. Gimana ya, menurut gua agak bosen aja gitu di mata, kayak familiar gitu. Kalau menurut kalian gimana? Overall untuk sebuah Squid Game dengan berat hati gua beri, itu mencakup pengalaman menonton, cerita, eksekusi, dan ingat review ini bersifat pribadi. Sekali lagi, review ini bersifat pribadi. Jadi kalian hanya melihat dari sudut pandang Radit CS. Kalau kalian punya sudut pandang lain, silahkan berkomentar. Jangan lupa like, share, follow, dan subscribe. Kalian juga tungguin video selanjutnya dari Squid Game Season 3 Ending Explanation kalau jadi.